Kawan murid yang Pak Jo hormati semuanya. Dongeng ini berawal dari sebuah desa di negeri Konoha. Ada seorang ibu bangsa yang menemukan sebuah boneka dari kayu, ya. Boneka itu kusam kumuh, penuh debu, seolah lama tergeletak di pinggir kali Bengawan Solo, ya. Bengawan Solo. Mulai nyerempet-nyerempet nih ya. Ya, seorang ibu yang sederhana dan bijak itu berdoa kepada Tuhan setelah menemukan boneka tadi ya, agar diberi keajaiban supaya boneka kayu itu ya hidup laksana manusia. Suatu hal yang mustahil. Ternyata Tuhan mengabulkan permohonan sang ibu. Dan sejak itu sang boneka tadi ya sudah seperti manusia. Ia bisa makan, bisa minum, bisa tidur, ya, bisa berkeluarga, bisa membuka usaha mebel. Bahkan bisa menjadi wali kota. Lalu boneka kayu itu diberi nama Pinocchio, ya. Tetangga kanan kiri ikut gemes melihat Pinocchio yang sudah manusiawi itu tadi ya. Lalu mereka juga memberi nama ya. Pinocchio itu masyarakat di sekitarnya memberi nama panggilan, yaitu Pinocchio yang sangat manusiawi atau disingkat Pinokiwi ya. Kira-kira itulah. Yaitu Pinocchio yang sudah manusiawi tadi ya. Aman kan ya? Deg-degan ini. Nah, telah menjadi manusia meski terbuat dari kayu, Pinocchio sangat disayang oleh ibunda tadi. Apapun permintaan Pinocchio selalu dipenuhi oleh ibunda. Pinocchio kembali meminta supaya tidak sekedar menjadi wali kota sekali. Ia ingin menjadi wali kota lagi, dan lagi. Enak banget jadi pejabat itu, ternyata demikian batin Pinocchio. Pinocchio lantas merajuk kepada ibundanya. Ia memelas seperti biasa, ia berjanji akan memakmurkan rakyatnya. Lalu ibunda tak berdaya. Ia menatap dalam-dalam mata Pinocchio yang masih kecil itu sambil ia elus-elus rambutnya. Nah, untukmu ibu akan lakukan apapun asal kau selalu dekat dengan akar rumput. Singkat cerita, kawan murid sekalian, kembali ibunda meminta doa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, supaya Pinocchio kesayangannya itu diberi apa saja maunya. Dan mendadak, saat itu juga sang Pinocchio menjelma menjadi raja sebuah ibu kota. Gagah dan tampak lebih manusia dari manusia. Pinocchio dicinta oleh seluruh rakyat karena kepolosannya dan keluguannya. Padahal kerjanya biasa saja. Ya, ibunda bangga bukan main. Apalagi setelah jadi raja di ibu kota, Pinocchio seolah tidak pernah lelah. Di kepalanya hanya ada kerja, dan kerja. Setiap ada gorong-gorong di tepi jalan, Pinocchio tidak bisa diam. Dia panggil wartawan, lalu dia mulai belusukan dan masuk di got-got yang telah dipersiapkan. Rakyat jatuh cinta melihat bagaimana lihainya Pinocchio masuk dari got yang satu ke got selanjutnya, berlari-lari kecil dari satu gorong-gorong ke gorong-gorong yang satunya, ke gorong-gorong berikutnya. Begitu saja selama puluhan bulan purnama. Sehingga akhirnya pinggang Pinocchio keselio karena keseringan masuk gorong-gorong, padahal nggak ngapa-ngapain juga. Pinocchio kembali menemui ibunda. Ia mengeluh, bosan tiap hari masuk gorong-gorong melulu. Pinocchio mulai terlihat ambisi benaknya. Ia beranikan diri meminta kepada ibunda agar dibantu supaya bisa menjadi rajanya raja. Bukan sekedar ketumnya ketum. Pinocchio ingin menjadi top of the top, core of the core, best of the best. Ibunda kembali terperdaya dengan sinar mata penuh keluguan Pinocchio. Kembali ibunda berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar putra angkatnya diberi jabatan yang tinggi setinggi-tingginya, menjadi raja di raja, menjadi rajanya raja. Dan apa yang terjadi kawan murid? Kembali terjadi keajaiban. Pinocchio kecil saat itu juga sudah berbaju raja segala raja. Raja bukan cuma di ibu kota. Pinocchio telah menjelma menjadi manusia penuh kuasa. Rakyat bergembira, ibunda bahagia. Tapi ada mendung tebal menyelimuti kerajaan. Ibunda melihat mendung tebal itu, lalu ibunda memanggil Pinocchio yang sudah mulai sulit ditemui karena kesibukannya sebagai raja di raja. Ibunda mengirim pesan kepada Pinocchio agar berhati-hati menghuni istana raja di raja. Karena ibunda punya pengalaman menghuni juga. Kalau tidak kuat, akan ada roh jahat berjubah hitam yang akan mengganggu sepanjang masa. Pinocchio dengan senyum kecut menjawab kekhawatiran ibundanya dengan bilang, "Ya, mana saya tahu."
Seperti juga ketika Pinocchio menjadi wali kota, dia juga ketagihan. Dia minta lagi dan lagi, dibantu ibunda menjadi raja kesekian kalinya. Pinocchio tidak mau jadi raja hanya 2 dasawarsa. Dia ingin lebih, dan lebih lagi. Ibunda yang bijak mulai cemas. Beliau seperti sudah tidak mengenal Pinocchio yang lugu yang ia bawa dari desa Surakarta dulu. Ibunda sedih. Sedih karena roh jahat istana raja di raja telah menguasai Pinocchio. Pinocchio berubah. Pinocchio tidak sepolos dulu lagi. Rakyat bersuara marah. Artinya Tuhan juga marah, karena dalam pengertian demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Ibunda marah, rakyat marah, Tuhan juga marah. Komplit. Pinocchio tidak takut mendapat tantangan dan juga tentangan dari ketiga unsur itu. Pinocchio putar otak agar tetap berkuasa. Dengan segala kelihayannya, bersandiwara, Pinocchio memegang semua unsur kekuasaan. Dengan segala cara Pinocchio berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dia membuat relawan yang bernama Propi alias Pro Pinocchio. Dia minta anak-anaknya juga mencontoh dirinya, berkuasa mulai dari tanah kelahirannya. Dia menggunakan aparat dan kolega untuk memenangkan pertempuran. Singkat cerita, banyak sekali dosa Pinocchio ini dalam menjabat sebagai raja. Ia menghalalkan segala cara, ia rajin berdusta, ia rajin mengkhianati pendukungnya. Dan yang paling menyedihkan adalah Pinocchio bahkan menzolimi ibunda yang membesarkannya. Pinocchio dari Solo, ya, Solo itu di Afrika, saat ini makin terlihat segala tingkah lakunya. Apa yang ia janjikan kepada ibunda tidak satu pun kesampaian. Dan mendekati akhir kekuasaan, suasana makin ramai. Konon Pinocchio disebut sebagai pewaris kultur kebohongan dalam publik. Kebohongan demi kebohongan menjadi strategi permainan kotornya. Kawan murid sekalian, bahkan sekarang banyak yang meragukan kredibilitasnya, meragukan angka-angka surveinya, meragukan keturunannya, meragukan agamanya, bahkan meragukan ijazahnya. Pinocchio kini makin meyakinkan bagaimana kebohongan telah menjadi strategi dalam politik sebagai sarana ia berkuasa. Cerita tentang Pinocchio ini menggambarkan bagaimana budaya kebohongan diwariskan dan digunakan sebagai alat permainan kekuasaan. Bayangkan, warisan kok sebuah kebohongan. Pinocchio bukan hanya memanipulasi informasi soal keberhasilan kerajaan yang dipimpinnya, tapi ternyata banyak juga orang pintar, akademisi, bahkan tokoh agama yang tersihir oleh banalitas kebohongan, nepotisme, dan otoritarianisme Pinocchio Solo ini. Di sisa waktu Pinocchio berkuasa yang tinggal hitungan hari, mendung tebal tidak juga pergi dari istana. Bahkan di istana barunya, mendung dan petir bergemuruh, saling sapa, seolah mengingatkan manusia bahwa semua itu hanya sementara. Pinocchio Solo adalah Machiavellian yang merobohkan tatanan demokrasi. Kebohongan yang dijadikan pondasi setiap strategi akan jadi warisan paling menjijikkan dalam sejarah kerajaan ini. Itu tadi sebuah dongeng dari Pak Jo ya. Jangan terlalu serius ya. Kalau ada kesamaan nama dan peristiwa, percayalah itu hanya kebetulan belaka.